Selamat pagi semuanya. Pada yang terhormat Bapak BT Jabirawa, STSEM MTMT selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Basuki Arianto, STMM selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Sumartono MT selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Hari Mutiobowo, STMM selaku dosen penguji. Dan saya hormati kepada rekan-rekan saya tidak sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NCM 18103115. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan tempat cuci tangan portable yang ergonomis dengan pendekatan antropometri dan body map. Bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Fasilitas tempat cuci tangan di kampus A Unsurya yang belum mengakomodasi penggunanya dengan jarak yang terlalu pendek. Perancangan tempat cuci tangan yang belum ergonomis membuat mahasiswa mengharuskan untuk membungkukkan badan pada saat mencuci tangan. Posisi badan membungkuk dapat mengakibatkan para mahasiswa di kampus A Unsurya mengalami keluhan pada saat mencuci tangan. Seperti pada gambar di atas, pada gambar pertama tempat cuci tangan depan ruang optik, dan pada gambar kedua tempat cuci tangan depan reaktif. Pada dua gambar tersebut memiliki tempat cuci tangan yang belum mengakomodasi penggunanya, seperti desain tempat cuci tangannya masih berdesain karton dan jaraknya juga masih terlalu pendek. Bab perumusan masalah. Poin pertama, bagaimana mengidentifikasi keluhan dan keinginan mahasiswa berdasarkan body map. Kedua, bagaimana merancang tempat cuci tangan portable yang ergonomis sesuai dengan antropometri mahasiswa. Ketiga, bagaimana menganalisis estimasi biaya hasil perancangan tempat cuci tangan portable yang ergonomis. Batasan masalah. 1. Pengambilan data antropometri dan ergonomi yang dibutuhkan pada proses perancangan tempat cuci tangan portable untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di kampus A Unsurya. 2. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 September 2020 hingga 30 Desember 2021 di kampus A Unsurya. Yang ketiga, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden pengguna mahasiswa kampus A Unsurya yang memiliki tinggi badan 150 cm hingga 170 cm yang akan menggunakan tempat cuci tangan portable. Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi spesifikasi tempat cuci tangan portable berdasarkan keinginan dan keluhan mahasiswa melalui notik body map. Yang kedua, merancang tempat cuci tangan yang ergonomis dalam penggunaan yang lebih efektif dan nyaman saat dipakai untuk mencuci tangan sesuai dengan data antropometri mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membuat perancangan tempat cuci tangan portable. Manfaat penelitian. 1. Memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mengurangi efek kelelahan dalam melakukan cuci tangan. 2. Meningkatkan produktivitas dengan adanya pengembangan desain dan inovasi yang diberikan. 3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor terhadap perancangan dan pengembangan produk sehingga masih dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Sisa nomor 3 penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 landasan teori. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 analisis dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 landasan teori. Perancangan produk merupakan bagian yang sangat besar dari kegiatan yang ada. Kegiatan perancangan dimulai dari pemikiran manusia tentang kebutuhan yang ada, kemudian membuat konsep awal dari pemikiran yang ada, selanjutnya masuk dalam tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap penyempurnaan produk. Setelah tahap penyempurnaan produk, kemudian masuk dalam tahap pembuatan dan berakhir pada tahap pendistribusian produk. Ergonomi.
Ergonomi adalah salah satu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga manusia dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Tujuan utama ergonomi. Tujuan utama dari ergonomi adalah mempelajari batasan-batasan pada tubuh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, baik secara jasmani maupun psikologis. Selain itu juga untuk mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat dan menghasilkan suatu produk yang nyaman, enak dipakai oleh pemakainya. Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Antropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran pada tiap individu ataupun kelompok dan lain sebagainya menurut Kanero dan Zelnick tahun 2003. Faktor yang mempengaruhi data antropometri. Secara umum manusia memiliki bentuk dan dimensi ukuran tubuh yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi ukuran tubuh manusia menurut Normianto 2004 adalah 1. Keacakan atau random, 2. Jenis kelamin, 3. Suku bangsa, 4. Usia, 5. Jenis pekerjaan, 6. Pakaian, 7. Faktor kehamilan pada wanita, 8. Cacat tubuh secara fisik. Dimensi antropometri. Data antropometri yang tepat diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja diperlukan pengambilan ukuran dimensi anggota tubuh. Dimensi antropometri yang digunakan pada penelitian ini adalah dimensi statis, yaitu yang mencakup pengukuran dimensi pada posisi tetap atau diam. Pengukuran di mana pada perancangan tempat cuci tangan portable sebagai berikut. Pengukuran dimensi antropometri pada perancangan tempat cuci tangan portable yaitu tinggi tubuh dalam posisi tegak pada bagian tubuh nomor 1, tinggi siku dalam posisi berdiri tegak, siku tegak lurus pada bagian gambar nomor 4, jarak genggaman tangan pada posisi tangan tertubuh pada posisi tangan ke depan pada bagian tubuh nomor 26, tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak pada bagian tubuh nomor 24. Aplikasi distribusi normal data antropometri. Penerapan data antropometri distribusi yang digunakan adalah distribusi normal menurut Normianto 2004. Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data yang ada. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang ada dapat ditentukan persentil sebagai tabel probabilitas distribusi normal. Untuk pengujian data antropometri ada uji kenormalan data. Uji kenormalan data digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh telah berdistribusi normal atau belum dengan cara mengumpulkan data ke dalam kurva distribusi normal. Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi chi-square square data atau dapat menggunakan aplikasi SPSS. Untuk uji keseragaman data. Uji keseragaman data merupakan salah satu uji yang dilakukan pada data yang berfungsi untuk memperkecil varian yang ada dengan cara membuang data ekstrim. Langkah-langkah uji keseragaman data meliputi 1. Perhitungan nilai rata-rata. Rumusnya X bar sama dengan XI per N. 2. Menghitung standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar sigma XI dikurang X kuadrat dikurung di per N kurang 1 untuk menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah. Untuk rumus batas kendali atas sama dengan X bar ditambah koefisien dikali standar deviasi. Batas kendali bawah X bar sama dengan dikurang koefisien dikali standar deviasi. Untuk menghitung persentil, nilai yang menyatakan bahwa presentasi tertentu dari orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Untuk rumus persentil menggunakan persentil 5 sama dengan X bar dikurang 1,645 dikali standar deviasi. Persentil 50 sama dengan
X bar atau nilai rata-rata. Persentil 95 sama dengan X bar ditambah 1,45 dikali standar deviasi. Untuk uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ditentukan adalah cukup secara objektif. Dengan rumus N aksen sama dengan buka kurung K per S dikali akar N buka kurung X kuadrat ditutup kurung dikurang si. Udah nggak usah dibaca. Ya. Terus aja. Pokoknya rumusnya itu. Iya. Rumusnya ada. Setelah mendapatkan nilai N aksen maka dapat diambil kesimpulan apabila jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan lebih besar maka data lebih besar dari N, maka data dianggap cukup dan tidak perlu dilakukan pengambilan data kembali. Nordic Body Map. Nordic Body Map adalah sistem pengukuran ergonomi sederhana yang dapat digunakan untuk mengenali sumber penyebab keluhan sakit pada tubuh yang disebut muskuloskeletal. Keluhan otot yang terjadi pada organ tubuh tertentu dapat ditelusuri dengan menggunakan beberapa alat ukur ergonomi, mulai dari alat sederhana hingga menggunakan peralatan komputer. Untuk menilai keluhan pada tubuh mahasiswa digunakan kuesioner Nordic Body Map. Tempat cuci tangan portable. Untuk mendapatkan desain yang ergonomis dengan pendekatan antropometri yang nyaman dan efisien untuk mengurangi tingkat kelelahan pada bagian tubuh, terutama pada bagian pengguna pada saat mencuci tangan. Tempat cuci tangan ini dirancang dengan tambahan penggunaannya yang mudah dipindahkan tanpa mengangkat. Tempat cuci tangan ini menggunakan pedal untuk sistem pijak pada saat mengeluarkan air dan sabun cair agar lebih terjaga tingkat kebersihannya tanpa menyentuh alat. Untuk penelitian relevan, penelitian terdahulunya yang pertama ada jurnal penelitian Afif Yuda, Tri Pariyato, Lanika Dewi, Sri Rahayuningsi, Anak Kemari yang berjudul Rancang Bangunan Tempat Cuci Tangan Portable Sistem Tinja Laki. Kedua ada jurnal Agus Supriyanto dan Muhammad Fandi Hermawan yang berjudul Pembuatan Alat Cuci Tangan Portable dalam Upaya Mencegah Penularan Virus COVID-19 di Kelurahan Sangkar, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Bab 3. Diagram metodologi penelitian. Untuk diagram alir metodologi penelitian yaitu pengambilan data dimulai dari studi pendahuluan yang terdapat pada studi pustaka dan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian proses identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah terdapat landasan teori, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan sumber aslinya, dengan data yang benar-benar sesuai dengan penelitian, yang terdiri dari data keluhan mahasiswa dengan Nordic Body Map. Yang kedua, data antropometri mahasiswa. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah terlebih dahulu yang belum ditemukan oleh sumber peneliti dengan tambahan informasi yang terdiri dari 1. Literatur perancangan produk, ergonomi, antropometri, dan Nordic Body Map. 2. Spesifikasi perancangan tempat cuci tangan portable. Setelah pengumpulan data sudah didapatkan, kemudian data yaitu uji normalitas data, uji keseragaman data, uji kecukupan data. Apabila data sudah sesuai dengan keputusan, maka data tidak perlu dilakukan penelitian ulang. Lanjut pada proses pengolahan data, yaitu 1. Perhitungan dimensi tubuh, 2. Perhitungan persentil, 3. Perhitungan hasil Nordic Body Map. Selanjutnya ada tahap perancangan, yaitu pembuatan prototipe dan menganalisis estimasi biaya. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Lanjut kepada kesimpulan dan saran. Ini dibaca juga, Pak. Sekian presentasi seminar proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.